Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan analisa ada dua macam saham secara analisa teknikal pilihan dari kami Saham TV Indonesia. Langsung saja kita ulas dan kita bahas sahamnya. Pilihan dari kami yang akan kita bahas dan kita ulas adalah saham dengan kode emiten Dewa PT Dharma Hinba Tbk. Untuk Dewa pada hari ini tadi ditutup dengan harga 63. Kita tarik ke bawah layarnya, kita bahas dengan indikator MACD, RSI dan stokastiknya. Secara stokastik pertahanan sangat bagus, secara RSI pertahanan sangat kuat, secara MACD pertahanan sangat bagus. Dari ketiga indikator kami perkirakan untuk saham dengan kode emiten Dewa ini pertahanan sangat kuat, dan kami perkirakan secara trading harian masih potensi lanjut naik lagi karena kecenderungan arah naiknya masih sangat kuat. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh, candlesticknya itu melekat melempar di upband, artinya pertahanan sangat kuat. SMA 5, EMA 5 pertahanan sangat bagus, SMA 15, EMA 15, SMA 35, EMA 35 pertahanan sangat bagus, SMA 35, EMA 35, SMA 90, EMA 90 pertahanan sangat kuat. Secara Bollinger Band, candlenya melekat menempel di upband, secara middle band candlenya masih diangkat jauh oleh middle band. Kami perkirakan dari Saham TV Indonesia untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham dengan kode emiten DEWA ini. Dari indikator dan candlestick yang kita bahas ini tadi, untuk menentukan pergerakan area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham Dewa, kami perkirakan untuk Dewa kita bisa koleksi di rentan harga antara 62 sampai dengan harga 60. Di rentan ring harga jarak antara 62 sampai dengan harga 60, disitulah untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham dengan kode emiten DEWA ini. Perkiraan dari kami Saham TV Indonesia secara analisa teknikal. Kalau teman-teman seperti biasa, kalau sampai saham Dewa harganya turun di bawah harga 60, tentu kita bisa meninggalkan atau meminimalisir, membatasi kerugian. Karena kami perkirakan untuk Dewa kalau harganya turun di bawah harga 60 artinya pertahanan sangat lemah, lebih aman kita bisa meninggalkan atau membatasi kerugian di bawah harga 60. Untuk ring kode target jualan Dewa dari indikator dan candlestick yang kita bahas ini tadi, serta basis-basis data saya kumpulkan untuk memperkirakan pergerakan ring kode target jualan Dewa. Kami perkirakan untuk kode target jualan Dewa, kami perkirakan saya tarik garis, saya simulasikan potensi naik ke atas lagi, yaitu akan menyentuh di rentan harga antara 68 sampai dengan harga 70. Di rentan harga antara harga 68 sampai dengan harga 70, disitulah untuk kode target jualan saham dengan kode emiten DEWA ini. Perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Jadi secara teknikal di harga 68 sampai dengan 70, disitulah untuk kode target jualan saham Dewa ini. Analisa selanjutnya yang kedua secara teknikal pilihan dari kami Saham TV Indonesia adalah saham dengan kode emiten PTIS PT Industries Tbk. Untuk Petis ditutup pada hari ini tadi dengan harga 404. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator MACD, RSI dan stokastiknya. Secara stokastik layak dikoleksi untuk Petis, secara RSI layak dikoleksi, secara MACD juga layak dikoleksi dan pertahanan semakin bagus. Dari ketiga indikator baik MACD, RSI dan stokastik untuk saham dengan kode emiten PTIS ini pertahanan semakin kuat dan bisa dibeli secara bertahap dan menawar. Kami perkirakan ini berada di area bawah, bisa dikoleksi dan harganya kami perkirakan potensi lanjut naik lagi. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh untuk kecenderungan arah turunnya ini juga masih sangat kuat, sehingga Petis ini digunakan untuk tujuan trading harian saja. Saya simulasikan, saya tarik garis, teman-teman diperkirakan Petis ini potensi lanjut naik lagi karena habis membentuk gunungan dia turun, membentuk gunungan lagi dia turun lagi. Disinilah waktunya potensi lanjut naik lagi untuk saham PTIS ini. Kita perbesar secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5, EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15, EMA 15 pertahanan bagus, SMA 35, EMA 35, SMA 90, EMA 90 pertahanan sangat lemah. Secara Bollinger Band pertahanan lemah, secara middle band pertahanan juga lemah. Kami perkirakan dari Saham TV Indonesia untuk saham dengan kode emiten PTIS ini, kami perkirakan area koleksi membeli bertahap dan menawar saham PTIS ini, yaitu di rentan harga antara 390 sampai dengan 350. Di rentan harga antara 390 sampai dengan 350, disitulah untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar saham dengan kode emiten PTIS ini. Perkiraan dari kami Saham TV Indonesia secara analisa teknikal.
Kalau teman-teman sampai saham PTIS ini harganya turun di bawah 350, tentu seperti biasa kita bisa meninggalkan atau membatasi kerugian, karena kami perkirakan sangat berbahaya untuk saham dengan kode emiten PTIS ini kalau harganya turun di bawah harga 350 ke bawah. Untuk ring kode target jualan PTIS dari indikator dan candlestick yang kita bahas ini tadi serta basis-basis data saya kumpulkan untuk memperkirakan pergerakan ring kode target jualan PTIS ini, kami perkirakan dari saham TV Indonesia kode target jualan PTIS akan menyentuh di rentan harga antara 510 sampai dengan 525. Jadi di rentan harga antara 510 sampai dengan 525, disitulah perkiraan dari kami untuk kode target jualan saham dengan kode emiten PTIS ini secara analisa teknikal dari kami Saham TV Indonesia. Saya simulasikan teman-teman, saya tarik garis, diperkirakan PTIS ini potensi lanjut naik akan menyentuh di SMA 90 dan EMA 90 di atasnya sedikit, yaitu antara 510 sampai dengan harga 525. Begitu saja teman-teman dari kami Saham TV Indonesia telah memberikan analisa teknikal. Di video ini ada dua macam saham tersebut yang sudah kita bahas dan kita ulas di video ini. Tentu apa yang saya berikan saya analisakan ini kalian bisa teliti kembali, analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Selalu teliti, cermati, analisa dan perkirakan lagi. Biasanya saya sendiri itu kalau mengulang sebelum membuat video, saya ulang-ulang sampai 2-3 kali, 4 kali untuk membuat video saja. Kalau kita membeli, kita bisa ulang-ulang seperti yang saya kasih contoh, bisa 3 kali, 4 kali, lalu baru mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Biasakan untuk membeli bertahap dan menawar, karena itu tujuannya untuk meminimalisir kerugian serta mengantisipasi kejadian yang tidak kita harapkan di hari esok. Begitu saja teman-teman dari kami, tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam panen dan salam Saham TV Indonesia.